Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 1 Monica Wijaya, 2 Hesti Julia, 3 Fadil Sani Pradana. Di sini kami akan menyajikan mempresentasikan materi mengenai penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Nah, penilaian acuan patokan di sini atau yang dikenal dengan istilah criterion preference test adalah penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik nantinya dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan penilaian acuan patokan ini tak lain adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang diterapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan itu bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik ini diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Nah, di sini ada contoh nih, sebagai ilustrasi perhitungan PAP ini dapat dicontohkan sebagai berikut nih. Ada tingkat penguasaan dari rentang 90% sampai 100%, itu skor standarnya A, 80% sampai 89% B, 70% sampai 79% C, 60% sampai 69% D, dan lebih dari 59% itu E. Nah, di sini jika skor maksimum ditetapkan berdasarkan kunci jawaban sama dengan 80 misalnya, maka penguasaannya 90% sama dengan 0,9 kali 80, jadi 72. Penguasaan 80% sama dengan 0,80 dikali 80 sama dengan 64. Sedangkan penguasaan 70% 0,70 kali 80 sama dengan 56, dan penguasaan 60% 0,60 kali 80 jadinya 48. Nah, dengan demikian diperoleh tabel konversi sebagai berikut ini. Tadinya skor mentah itu ada rentang dari 72 sampai 80, itu skor standarnya A. Skor mentah 64 sampai 71, skor standar B. 56 sampai 63, skor standar C. 48 sampai 55, skor standar D, dan 0 sampai 47 itu standar E. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan nilai yang diperoleh peserta didik. Nah, peserta didik yang memperoleh skor 65, nih contohnya, berarti memperoleh skor standar B. Peserta didik dengan skor 58, nanti memperoleh nilai C, dan peserta didik dengan skor 45, contohnya memperoleh nilai E. Demikian seterusnya. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang penilaian acuan norma atau PAN. Jadi, penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Dalam hal ini, norma berarti kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut, dapat kelompok siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, dan lain-lain. PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Hasil-hasil perhitungannya dapat dipakai sebagai acuan penilaian dan memiliki sifat relatif sesuai dengan naik turunnya nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan pada saat itu.
Penggunaan sistem PAN memberikan siswa berkembang seperti apa adanya. Namun demikian, guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penilaian acuan norma dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada hasil ujian nasional UN, dikenal adanya dengan nilai UN murni, yang berasal dari penilaian yang dilakukan secara komputerisasi, dengan menggunakan presentasi yang menunjukkan tingkat kemampuan atau penguasaan peserta didik tentang materi apa yang diujikan. Dengan kata lain, nilai UN murni merupakan penilaian secara PAP. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa nilai UN murni ini pada umumnya rendah, bahkan sangat rendah sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan lulus, maka nilai UN murni itu kemudian akan diolah ke dalam PAN dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, dengan maksud agar nilai-nilai tersebut dapat diperbesar. Rumus tersebut diantaranya adalah P plus Q plus NR per 2 plus N, dengan keterangan P merupakan nilai rapor semester 5, Q merupakan nilai rata-rata subsumatif semester 6, R merupakan nilai UN murni, dan N merupakan koefisien dari UN murni. Untuk dimaklumi bahwa rentangan harga N atau koefisien R bergerak dari 0,5 sampai 2. Adanya rentangan harga N dan R ini dimaksudkan agar pengambil kebijakan di lembaga pendidikan dapat menggunakan UN murni yang disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikannya. Baik, yang selanjutnya ada pengolahan tes acuan norma. Nah, pengolahan nilai hasil evaluasi hasil belajar dengan menggunakan pendekatan nilai acuan norma ini disebut dengan penilaian acuan kelompok atau PAK. Sebab dalam penentuan nilai hasil evaluasi, skor mentah yang dicapai siswa diperbandingkan dengan skor mentah hasil evaluasi yang akan dicapai oleh siswa lain, sehingga nantinya kualitas yang dimiliki oleh seorang siswa akan sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Di sini ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengolah nilai dengan menggunakan penilaian acuan norma. Yang pertama itu ada memberi skor mentah. Nah, untuk memberi skor mentah nanti pada sebuah tes harus diperhatikan nih bentuk-bentuk masing-masing bagian tesnya, kemudian bobot masing-masing bagian tesnya juga. Nah, apabila tes terdiri dari beberapa bagian tes, misalnya dua bentuk yaitu ada multiple choice dan esai, maka tentunya dalam memberikan skor ini tidaklah sama ya. Jadi tidak dapat hanya menjumlah jawaban salah saja kemudian baru ditentukan nilainya. Sebab pada dasarnya bobot kesukaran itu yang disajikan dalam bentuk yang bervariasi itu berbeda, sehingga memberikan skor juga memperhatikan variasi butir tes yang ada. Nah, di sini cara memberikan skor masing-masing bentuk bisa dengan menggunakan tes objektif bentuk benar salah, juga bisa menggunakan tes objektif multiple choice atau pilihan ganda, juga bisa menggunakan tes objektif bentuk menjodohkan atau matching. Yang kedua ada mencari nilai rata-rata kelompok atau min ya. Kemudian ada mencari nilai simpanan baku, menentukan pedoman konversi dan memberi nilai peserta didik. Nah, di sini menentukan nilai peserta didik itu ada dasarnya. Pengolahan nilai tersebut adalah nilai mentah peserta tes. Artinya, sebelum dijadikan nilai standar, nantinya terlebih dahulu diperbandingkan dengan nilai rata-rata kelompok. Nah, selama peserta tes mengikuti homogenitas yang cukup tinggi, kemudian distribusi nilai akan membentuk kurva normal dan distribusi presentasinya akan menjadi seperti yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, apabila keadaan peserta didik tidak homogen, akan membentuk kurva juling, baik juling positif maupun juling negatif. Hal ini tentu saja akan sedikit menimbulkan kesulitan sebab penyebaran nilainya tidak merata.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.